Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Pecah Asik podcast Sobat Cahaya Umat. Asyik. Di sini kita bisa ngobrol tentang berbagai macam topik yang informatif dan tentunya asyik. Nah, alhamdulillah tema kita hari ini yaitu yuk kenal lebih dekat tentang apa sih atau bagaimana sih cahaya umat itu. Nah, untuk itu kita sudah kedatangan tamu di sini. Beliau adalah Bapak Madya Sulisno. Terus gimana? Ketua Yayasan Sosial Dakwah Nur Hidayah. Loh, katanya mau ngomongin cahaya umat, tapi kok yang disebut Yayasan Sosial Dakwah Nur Hidayah? Nah, ini mungkin yang sobat ngobrol sekalian belum banyak tahu kalau kita Cahaya Umat ini adalah merupakan satu bagian saja dari keluarga besar Yayasan Sosial Dakwah Nur Hidayah. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Madya. Waalaikumsalam Misari. Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah. Mungkin sebagian sobat ngobrol sudah perso beliau atau sudah ada yang kenal, bahkan bertetangga mungkin ya. Tapi mungkin banyak juga yang belum. Pak Madya mungkin bisa memperkenalkan diri dulu secara ya singkat padat, enggak singkat enggak apa-apa Pak. Kita punya waktu 30 menit. Oh enggak Pak Madya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena diminta perkenalan diri, nama saya Madya Sulisno. Diminta menjadi Ketua Yayasan Sosial Dakwah Nur Hidayah. Ya, periode terakhir ini ya. Ini masih 2 tahun lagi kira-kira ya periode yang saya ini. Berapa periode harusnya Pak? Oh, maksimal 2 periode. Kan undang-undang bisa dirubah jadi 3 periode. Oh iya bisa itu. Gitu oke. Kalau keseharian selain mengurus yayasan juga sebagai PNS di Undip Universitas Diponegoro Semarang. Latar belakang beliau adalah seorang dosen, katanya lagi. Tepatnya dosen di prodi keperawatan. Nah, ini nanti jadi tanda tanya besar loh. Kok ketua yayasan kok dosennya dosen keperawatan? Nyambung apa enggak itu? Oke, kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Ini bukan Q&A, bukan question and answer, tapi kita ngobrol asik saja. Kan tadi pecah asik. Biar situasinya pecah. Gini Pak Madya, orang banyak nggak taunya Cahaya Umat gitu. Cahaya Umat apa sih? Itu loh SD, SDIT, SMP IT, PAUD IT. Tapi kalau disebutkan Yayasan Sosial Dakwah Nur Hidayah, nggak banyak orang tahu gitu, kalah bekeng gitu Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan apa sih Yayasan Sosial Dakwah Nur Hidayah itu? Iya, terima kasih. Jadi kalau di sekolah swasta itu setiap sekolah itu harus diselenggarakan ya, oleh penyelenggara lah. Penyelenggaranya itu adalah yayasan, dan Yayasan Sosial Dakwah ini disebut sebagai penyelenggara sekolah di SIT Cahaya Umat. Jadi kira-kira begitu secara umum. Penyelenggara sekolah gitu deh. Kalau orang berpikir tentang yayasan pasti biasanya berpikirnya yayasan itu milik perorangan atau mungkin milik keluarga gitu ya. Karena ada yang seperti itu nggak lagi. Mungkin malah kebanyakan seperti itu. Nah, kalau Yayasan Sosial Dakwah Nur Hidayah sendiri bagaimana statusnya gitu? Iya, sebenarnya aslinya yayasan itu mestinya tidak dimiliki keluarga ya. Tidak dimiliki keluarga ya. Iya, jadi dia adalah yayasan yang dimiliki oleh masyarakat kan begitu. Jadi Cahaya Umat ini pun adalah yayasan yang dimiliki oleh masyarakat, diinisiasi oleh beberapa orang yang memang concern terhadap dunia pendidikan waktu itu. Dan memang karena syaratnya adalah harus ada yayasan, maka dibuatlah yayasan. Kemudian pemiliknya siapa? Pemiliknya ya masyarakat ya, yang masyarakat kemudian diwakili atau direpresentasi oleh orang-orang yang selama ini sudah terlibat dan aktif mengurus. Tetapi bahwa pengurus itu bukan pemilik. Pengurus itu bukan pemilik. Betul.
betul sekali. Karena biasanya orang-orang ya yang bertanya itu mesti gini, yayasannya kan gak nih siapa tau gitu. Itu siapa sih yang punya? Oh itu loh Pak Madya. Oh itu yang punya yayasan. Biasanya seperti itu. Asumsi orang itu yang punya adalah perorangan. Gitu. Mungkin bisa sedikit dijelaskan siapa saja yang ada di dalam yayasan itu Pak Madya dan latar belakangnya ya, biar tambah kaget. Baik. Jadi kita menyelenggarakan yayasan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di struktur yayasan itu ada pembina, ada pengurus ya, dan pembinanya kita ada 4. Yang pertama adalah ketua pembinanya Pak Joko Widodo, kemudian ada Pak Nur Yatim, ada Pak Mulyono, kemudian ada Bu Maria Septriana. Itu pembinanya ada 4 yang membina para pengurus. Latar belakang beliau-beliau? Pak Joko Widodo kebetulan anggota DPR Kabupaten Semarang, kemudian Pak Nur Yatim seorang pengusaha, kemudian Pak Mulyono adalah dosen Polines, dan Ibu Maria Septriana ini aktivis perempuan. Aktivis perempuan. Artinya memang sebenarnya latar belakang dari para beliau pembina yayasan tadi memang latar belakangnya berbeda, tapi yang menyatukan adalah tadi concern terhadap dunia pendidikan. Concern terhadap dunia pendidikan. Tapi kan namanya yayasan sosial dakwah. Tidak ada kata-kata pendidikannya. Oh iya. Jadi kenapa di yayasan ini tidak ada nama pendidikan? Di tempat lain mungkin ada yayasan sosial pendidikan dan seterusnya begitu ya. Di awal kita membuat itu memang kita berasumsi bahwa pendidikan itu bagian dari kegiatan dakwah, karena memang sebenarnya ruhnya awalnya adalah ruh dakwah, menyebarkan nilai-nilai kebaikan secara universal begitu. Jadi pendidikan bagian dari itu, sehingga kita nggak perlu ganti, walaupun kita sudah beberapa kali mengurus pergantian sertifikat yayasan, tapi namanya kita nggak ganti. Apa tadi titik tekannya adalah bahwa pendidikan itu bagian dari dakwah, gitu Pak ya. Itu berarti jelas tidak perlu kita mencantumkan ada pendidikan di sana. Berarti kalau dakwah ini cakupannya luas. Ya, segala sesuatu yang kita ingin menebarkan kebaikan namanya dakwah, dan pendidikan ini bagian dari kita ingin menebarkan kebaikan, terutama untuk anak-anak bangsa kita. Itu. Jadi di sini memang niatan pertama kita adalah dakwah yang diwadahi dalam sebuah lembaga pendidikan gitu. Kalau tadi kan yayasan sosial dakwah, sosialnya? Ya, sosialnya itu artinya bahwa ada kepedulian kita terhadap persoalan-persoalan bangsa, persoalan-persoalan masyarakat gitu ya. Misalnya kalau misalnya pada saat tertentu ada bencana misalnya, kita juga berkontribusi untuk membantu, atau di sekeliling kita ada sesuatu yang harus kita bantu, kita berkontribusi. Meskipun memang jujur saja bahwa core kita ini masih didominasi oleh pendidikan ya, tadi dakwah sendiri. Untuk sosial kita juga melakukan banyak program, dan itu dikomandani oleh Bu Musyarafah. Termasuk internal murid-murid kita yang membutuhkan bantuan, itu biasanya nanti oleh bidang sosial itu yang akan melakukan atau menyelenggarakan, kira-kira gitu. Murid-murid yang membutuhkan. Realnya apa itu, Pak? Realnya misalnya ada yang harus dibantu karena kesulitan misalnya membayar sekolah ya. Pada awalnya mungkin tidak masalah, di tengah-tengah ada masalah. Nanti bidang pendidikan, bidang sosial itu yang nanti akan mencoba untuk mencari jalan keluarnya. Karena memang kita tidak tahu perjalanan hidup apa yang akan dilalui, gitu. Nah, kemudian kalau tadi
pendidikan atau sekolah menjadi salah satu bagian, berarti strukturnya ada apa saja di bawahnya, Pak? Baik. Jadi di Yayasan Sosial Dakwah Nur Hidayah ada ketua saya, kemudian ada sekretaris Pak Bayhaki, kemudian ada bendahara Pak Arif Subakir. Oh, ini menarik. Mungkin sekalian sama latar belakangnya mungkin, Pak, ya, biar semakin menarik gitu. Tadi sekretarisnya Bapak Bayhaki, latar belakang beliau adalah? Latar belakang beliau aktif di penyuluh pertanian. Iya. Kemudian Pak Arif Subakir itu di BPKP ya, Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi. Nah, jelas itu ya. Kemudian turun ke bidang, ada bidang usaha Pak Arif Widiatmoko, dia di pajak ya, orang pajak. Di pajak. Kemudian ada bidang pendidikan. Kemarin Bu Endah ya, Endah Fitri Utami. Kemudian ini periode pertengahan ini kita ada reshuffle gitu ya. Oh, ini mengikuti Bapak Presiden kita. Iya, jadi ada reshuffle. Bidang pendidikan nanti akan diisi oleh Ibu Puji Suharti. Kemudian yang Bu Endah kita geser ke SDM. Ya, sumber daya SDM, karena kita concern di periode ini supaya SDM kita meningkat ya, terjadi akselerasi. Kemudian di bidang pendidikan kita juga ingin ada percepatan dalam bidang mutu gitu. Kemudian ada bidang sosial, itu Bu Musyarafah. Gini ya, tadi mungkin sebagian nama sobat pecah ada yang kenal ya, seperti Bu Enda, Bu Muji. Beliau memang salah satu yang mengajar juga di SDT Cahaya Umat. Jadi memang gotong royong gitu kayak Pak. Tapi tentu saja terstruktur dan terprogram dengan rapi. Seperti tadi yang disampaikan beliau, ada bidang SDM di mana kita harus dari yayasan punya target untuk ada peningkatan, harus itu ada akselerasi. Tentu saja untuk menjaga kualitas. Kalau di kabinet saja ada reshuffle, tapi semoga saja bukan karena masalah Pak ya, atau dalam tanda kutip ada sesuatu yang tidak baik gitu, tidak sebuah keniscayaan mungkin ya. Tidak ada masalah karena yang Bu Endah tadi bukan kita ganti, tetapi kita posisikan di posisi yang berbeda. Dan itu memang siapa saja nanti bisa menempati itu ya? Bisa secara bergulir. Artinya memang sekali lagi ini bukan yayasan milik perorangan atau nanti itu Pak Madia yang punya yayasan. Bukan ya. Luar biasa. Mungkin saya perlu sampaikan bahwa kalau ditanya siapa yang punya Yayasan Nur Hidayah, ya orang yang pernah berkontribusi di sini merasa memiliki itu pemiliknya ya. Jadi kalau saya disebut pemilik boleh juga karena saya berkontribusi. Orang tua murid disebut pemilik juga boleh karena mereka juga berkontribusi. Kemudian para donatur itu juga bisa disebut pemilik. Tetapi pemilik sahnya itu tak satu pun yang kita bisa mengklaim bahwa saya pemilik sah, pemilik aset, enggak. Jadi ini menjadi milik umat, milik bersama gitu. Oh, menarik nih, berarti dalam konteks yang lebih luas, siapapun yang pernah di sini berkontribusi di sini berarti dia juga memiliki, termasuk saya berarti. Oh iya. Saya juga, berarti saya boleh bilang siapa pemilik Cahaya Umat saya? Boleh. Bisa ya, boleh ya. Boleh sekali. Cuma nggak boleh jual ya. Nggak boleh jual ya. Tidak mendapatkan namanya profit gitu. Oh, itu juga menarik yang mungkin juga ada dalam benak sobat pecah semuanya. Profit, apakah yayasan kita ini berorientasi ke sana, terutama yang lembaga pendidikannya? Tentu tidak ya. Ini adalah bisnis nirlaba, artinya kita tidak mencari profit ya. Kita yang kita lakukan adalah untuk menjaga keberlangsungan pendidikan ini supaya semakin lama semakin maju, semakin bagus. Dan tentu ini harus didukung oleh finansial ya. Finansial ini dari mana saja?
dari orang tua wali murid, dari para donatur, dari bisnis yang kita lakukan, dan semata-mata bukan untuk mencari keuntungan, tetapi adalah untuk bisa keberlangsungan pendidikan ini supaya semakin lama semakin maju gitu. Karena memang tidak bisa dipungkiri mungkin ketika pertama kali masuk ke gerbang, lihat wow, SDIT bangunannya megah. Kalau kita bicara bangunan ya Pak, mungkin kalau dibandingkan dengan SD yang ada di sekitar kita atau mungkin SD negeri misalkan, itu tadi untuk keberlangsungan nih. Karena pasti yang ada di mereka SDIT itu mahal. Mungkin perlu difahami bahwa sekolah swasta siapapun atau manapun itu sumber pembiayaannya dari masyarakat, terutama dari orang tua dan donatur. Jadi berbeda dengan negeri yang seluruh biaya SDM-nya itu sudah ditanggung oleh pemerintah, bahkan hampir semua fasilitas dan sebagainya ditanggung pemerintah, sehingga pasti bisa gratis kan gitu ya. Kami pun bisa menggratiskan, asal pegawainya dibayar pemerintah. Oh gitu? Iya. Pegawainya dibayar pemerintah, kemudian fasilitasnya semuanya diberikan oleh pemerintah, maka kita bisa gratiskan. Hanya karena pemerintah tidak bisa memberikan seperti yang disampaikan kepada negeri, maka ini harus dibiayai secara mandiri, gotong royong oleh orang tua dan donatur. Tapi perlu diingat bahwa biaya yang disampaikan oleh orang tua pun sebenarnya belum cukup kalau tidak disupport oleh para donatur gitu ya. Jadi banyak orang-orang yang tersembunyi namanya, yang luar biasa jasanya, the man behind the scene. Iya, yang mereka concern terhadap kita dan mengeluarkan begitu banyak untuk kita, sehingga itu sebenarnya juga mengurangi dari beban yang harus ditanggung oleh orang tua. Begitu. Artinya berarti tidak berdiri sendiri Pak ya? Tidak berdiri sendiri. Ada banyak orang-orang di belakang kita, the man, the woman behind the school. Iya. Selain juga pemerintah beberapa kali memberikan bantuan, misalnya bantuan gedung ya. Jadi tidak semua gedung ini dibangun dari hasil iuran masyarakat, ada yang dari pemerintah ya. Ruang kelas baru gitu programnya kan. Kemudian laboratorium misalnya dan seterusnya itu diberikan oleh pemerintah melalui pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi ya. Kemudian ada wakaf-wakaf yang kecil maupun yang besar yang disampaikan oleh masyarakat, dan sebagian juga kita nggak bisa pungkiri dari orang tua yang kontribusinya sudah sangat besar, terutama ketika tahun pertama masuk ya, tahun pertama masuk gitu. Nah itu yang pasti jadikan pertanyaan, berapa bayarnya itu? Tapi itu ya wajar ya, katanya jadi masukin mau Iya, kalau mahal sebenarnya sih relatif ya. Kalau orang tua memang menghendaki menyekolahkan anak dengan hasil yang diharapkan, tentu harus memilih sekolah, dan pilihan itu terpulang kepada kita ya. Artinya tidak harus ya sekolah di swasta atau di negeri, tergantung pilihan orang tua. Ya kalau mau yang gratis tentu di negeri gitu ya. Tapi kalau ke Cahaya Umat ya tidak bisa minta gratis karena semua pembiayaannya tidak ditanggung oleh pemerintah gitu. Artinya itu tadi kita bukan nirlaba Pak ya, dan apa yang dikontribusikan oleh wali murid terutama itu semata-mata hanya untuk keberlangsungan, dan tentu saja tidak stagnan di situ, ada peningkatan-peningkatan dalam arti untuk menjaga kualitas, dan tentu saja tidak hanya berhenti di situ saja, tapi kita berusaha untuk lebih terus-menerus meningkatkan kualitas biar tidak kecewa. Ini juga bisa terbukti dengan banyaknya wali murid atau tadi pemilik Cahaya Umat tadi kan, yang siapapun yang pernah berkontribusi di sini ya, itu pemiliknya tidak hanya satu generasi, jadi sampai 4 generasi, sampai adik-adiknya, bahkan sampai keponakannya, mungkin saudaranya disekolahkan di sini. Artinya ada kepercayaan yang nilainya tidak hanya diukur dari berapa bayarnya gitu.
tapi ada sesuatu yang didapat. Jadi mereka kembali mempunyai kepercayaan untuk menyekolahkan dalam tanda kutip ya putra putrinya atau saudara-saudaranya di sini. Ngerti ya Pak Made? Iya, iya. Bagi orang tua saya kira perlu secara bijak mencermati biaya untuk anak-anak. Misalnya di SD IT Cahaya Umat itu pertama masuk bisa berapa Bu? 7 juta ya Bu ya? 7 point titik Oh gitu. iya, 7 juta ya. 7 juta itu pun tidak masuk seluruhnya ke sekolah karena ada yang kembali ke anak ya. Ada buku yang kembali, ada seragam yang kembali, ada fasilitas yang kembali, sehingga kalau yayasan menghitung itu kira-kira separuhnya yang kemudian dikelola oleh yayasan, bukan untuk yayasan ya, dikelola. Dikelola. Yang sebagian lagi kembali ke anak. Dan pengelolaan itu ternyata tidak mudah. Kebutuhan kita selain gedung, selain belanja SDM, selain belanja macam-macam itu kalau misalnya orang tua meniatkan, oh kalau saya bayar segitu, dan kemudian nanti menjadi aset itu digunakan oleh anak saya, setelahnya digunakan oleh orang lain, itu adalah bagian dari kebaikan. Jariah. Kemudian SPP-nya berapa? SPP-nya kalau nggak salah 200 ya, yang paling mahal ya. Karena ada yang 190, ada yang 180, yang paling murah 160 kelas 6 ya. Oke, lu itu Pak kok bayar catering? Oh catering kan dimakan ya, dimakan anak kita sendiri. Kalau bayar apa itu? Antar jemput. Oh itu kan untuk antar anak sendiri. Ya, tapi kalau yang dibayarkan di sekolah kan sekitar 200 ya. Ya itu pun sebenarnya bukan harga yang mahal ya. Mungkin yayasan merasa itu terlalu kecil sehingga kita perlu menaikkan kembali ya supaya demi keberlangsungan. Dan kalau kita hitung angka 200 atau 300 bahkan 400 untuk SPP anak itu tidak seberapa dibanding dengan apa yang dikeluarkan untuk diri sendiri orang tua. Ada yang jajan, ada yang beli apa gitu ya. Bahkan mohon maaf ada yang untuk beli rokok dan sebagainya, nggak seberapa sebenarnya. Kalau misalkan 300 saja itu kan satu hari 10.000 aja. Ya, 10.000 10.000 menitipkan bukan menitipkan ya, karena di sini kita sama-sama menjadi tanggung jawab bersama. Kami sebagai guru di sini adalah partner orang tua untuk sama-sama kita mendidik anak-anak kita gitu. 10.000 mahal gak ya Bu untuk anak ya? 10.000 itu saya kalau transport satu hari 16.000 Pak. Itu transport saja ya. Berarti kecil kalau kita terus lihatnya ke sana gitu. Cuman mungkin karena yang dilihat akumulasi ya, padahal mungkin ya karena dunia pendidikan itu kita nggak bisa panennya sekarang Pak ya. Kita panennya puluhan tahun yang akan datang. Mungkin juga sedikit bisa Pak Madya memberikan apa ya, tujuan besarnya lembaga kita itu apa? Baik ya. Visi kedepannya jauh, katanya 2024 itu bukan pemilu ya, tapi ada generasi emas ya, 2050 apa 2024 itu ya. Saya kok lupa. Visi kedepannya kan kita perlu itu ya untuk berjalan. Kita bagian dari yang mencita-citakan Indonesia emas ya. Dan Indonesia emas itu tentu harus didukung oleh sumber daya yang emas. Sumber daya yang emas itu dia harus punya kemampuan yang lengkap, selain kognitif, selain afeksi, selain psikomotor. Ya, maka dalam pilar UNICEF ya disebutkan pendidikan itu adalah menjadikan orang itu supaya dia tahu ya, learning to know, kemudian learning to do, dia bisa melakukan. Learning to be, menjadi berkarakter kan gitu ya. Learning to live together, jadi dia bisa hidup bersama di masyarakat. Dan karakter ini harus dibangun melalui sebuah pendidikan. Jadi pendidikan bukan pelatihan. Pelatihan itu kan tadi berhentinya pada to do ya, tapi ini sampai pada to be ya, menjadi, kemudian berkarakter, hidup bersama dan seterusnya. Ini harus kita bangun terus menerus. Yang kedua, bahwa Cahaya Umat yang mengusung Islam terpadu ya. Islam terpadu. Kenapa Islam terpadu? Ya, bukankah Islam itu sudah terpadu? Ya, hanya ingin memberikan penekanan bahwa sejak dini anak harus diajarkan bahwa Islam itu
bukan parsial, ya. Bukan hanya sholat, bukan hanya ibadah-ibadah, bukan hanya puasa ibadah formal gitu ya, atau spiritual, tetapi seluruh kehidupan ini adalah bagian dari Islam. Jadi nanti siapapun mereka menjadi ilmuwan itu bagian dari Islam, ya. Jadi belajar apapun itu tentang Islam, menjadi apapun tentang Islam. Jadi Islam itu adalah terpadu, integratif, ya. Itu diajarkan supaya nanti tidak ada dikotomi. Oh ini urusan agama, oh ini urusan bukan agama gitu. Ini urusan dunia, ini urusan akhirat. Tidak ada, ya, tidak ada. Urusan dunia adalah urusan akhirat. Urusan akhirat adalah urusan dunia. Ya, urusan kauniyah itu urusan agama. Urusan agama urusan kauniyah. Jadi nggak ada yang dipisah-pisahkan. Gitu. Dari kecil kita dididik begitu. Semua satu nafas, ya, nafasnya itu nafas Islam. Jadi begitu sobat ngobrol sekalian. Islamnya itu hanya sebagai terpadunya itu penekanan saja. Pada dasarnya memang Islam itu menyeluruh, kompleks, terpadu, gitu, tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi kita mengambil peran, walaupun itu mungkin perannya sangat mendasar dan kecil, untuk visi kedepannya adalah Indonesia Emas. Dengan tadi tahapan-tahapannya saya suka sekali itu. Pendidikan itu bukan pelatihan. Jadi tidak hanya berhenti dituduh saja atau terus dapat sertifikat stop, tidak terus berkembang. Tapi pendidikan itu berkala, berjenjang, dan long life gitu ya. Iya, betul. Cuman kita ada di step mungkin yang paling dasar, dari PAUD, kemudian SD sampai ke jenjang SMP. Nah, kita masuk ke ini Pak, karena quarter besar kita adalah lembaga pendidikan, ya. Nah, kita masuk ke situasi yang sekarang, situasi istimewa ini, seluruh dunia mengalami, dari kutub utara sampai kutub selatan, dan mungkin tidak ada hal yang itu benar-benar tepat dilakukan untuk menyikapi ini. Terus salah satunya juga kita di dunia pendidikan yang sangat terkena imbasnya. Selama kurang lebih hampir 9 bulan ini kan kita sudah PDR, belajar dari rumah, dan sudah mencoba bertatap muka, dan kita tahu hasilnya gitu. Hasilnya memang tidak seperti ketika kita bertatap muka dengan anak-anak. Ada nilai-nilai yang hilang di sana. Bukan nilai 190, tapi memang nilai-nilai karakter, nilai kita bersentuhan dengan anak-anak itu hilang. Nah, untuk lembaga pendidikan kita bagaimana cara menghadapinya? Strategi yang kita punya apa? Baik, ya, ini masalah bersama, ya. Saya sebagai pengajar di universitas pun mengalami hal yang sama. Di keperawatan ini, ya, yang harusnya praktek di rumah sakit. Sudah masuk profesi, harusnya praktek di rumah sakit, langsung berinteraksi dengan pasien, belajar secara rilis itu. Kemudian ada batasan pandemi begini dan belajar di rumah, bisa kita bayangkan, ya, tenaga kesehatan. Kemudian kita modifikasi, kan gitu, ya. Akhirnya prakteknya cuma 25% yang ke rumah sakit, yang 75% di rumah, daring, gitu, ya. Dengan modifikasi yang bisa kita lakukan. Nah, tentu di tingkat sekolah dasar pun demikian, ya, ini nggak kita harapkan. Tetapi saya mengharapkan, dan ini saya sudah tekankan kepada sekolah untuk untuk berinovasi dalam proses pembelajaran ini, supaya meskipun tidak bisa berinteraksi langsung, tetapi capaian-capaian yang harus dicapai oleh mahasiswa, diraih oleh siswa itu semaksimal mungkin bisa dicapai sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan tentu kita tidak bisa mengharapkan sama, ya, dengan pada saat kita luring atau luar jaringan, bahasa offline gitu, ya. Saya juga mengharapkan orang tua bisa memahami, sekolah juga harus berinovasi tentang pembelajaran yang harus dilakukan selama pandemi ini, gitu, ya, supaya tidak ada yang hilang sama sekali. Gitu Pak, ya. Kita tetap concern bagaimana hak anak itu tetap terpenuhi, walaupun situasinya memang tidak bisa kita
samakan dengan ketika situasi normal pun, berarti hasilnya juga tidak bisa kita harapkan sama dengan situasi apabila kita berada di situasi normal. Oke, Pak Madya, alhamdulillah kurang lebih sudah 30 menit. Mungkin ada closing statement untuk, bukan closing statement, kok seperti diskusi saja. Kita ngobrol aja. Ada yang mau disampaikan ke sobat pecah semuanya di rumah? Monggo. Baik, saya sampaikan kepada sahabat pecah ya dan masyarakat pada umumnya bahwa Yayasan Sosial Dakwah Nur Hidayah yang brandnya adalah Cahaya Umat ini terus melakukan penataan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas, baik kualitas SDM, kualitas proses, dan kualitas output bagi anak-anak. Dan kami sungguh sangat serius ya, ini dalam waktu mungkin beberapa bulan ini kita akan melakukan kejutan-kejutan atau sesuatu yang istimewa, sesuatu yang baru, Pak. Sesuatu yang baru yang ini akan kita persembahkan terutama untuk anak-anak kita. Oke, berarti ditunggu saja ya. Ada sesuatu yang baru yang nanti insya Allah bisa kita lihat sama-sama, kita lihat, kita rasakan sama-sama. Oke, Pak Madya, terima kasih sudah datang di podcast kali ini di Pecah Asik. Kita ngobrol-ngobrol santai saja. Dan mungkin sobat pecah di rumah masih ada pertanyaan atau ada yang bergantung ingin ditanyakan, silahkan saja, monggo bisa datang ke sini. Tapi tetap dengan prokes ya, protokol kesehatan. Sekolah tidak tutup, kami pun juga tidak libur. Kami juga mengupayakan membuat sesuatu, terutama untuk agar pelayanan terhadap anak haknya tetap terpenuhi. Begitu. Jadi sudah mulai tahu ya, sudah mulai kenal ya. Kalau ingin kenal lebih jauh, silakan juga tonton podcast atau silakan berkunjung ke Cahaya Umat Channel. Insya Allah sudah ada. Terima kasih Pak Madya. Insya Allah kita ketemu lagi. Oke, sobat podcast di rumah, stay healthy. Maaf ini belepotan, ini baru yang kedua soalnya Pak. Kemarin kita pertama, kemudian off lama, dan ini kita lagi. Insya Allah kita akan bertemu di podcast selanjutnya. Tetap sehat dan tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.